Oke, kali ini kita akan membahas tentang bulan. Bulan yang pertama itu yang muncul pada jam 6 sore itu adalah tekar atau hilal. Jadi kalau di arah barat dia sangat kecil ya belahannya itu. Jadi yang pertama, setelah itu Kahumata Pakesa, besoknya hari berikutnya Kahumata Karoane, selanjutnya Kahumata Katelune. Jadi 4 hari ya dari tekar sampai Kahumata Katelune. Ini penanggalan berdasarkan suku Sangihe yang sangat penting. Setelah itu masuk pada fase Sehanguharese. Sehanguharese, besoknya Batanginguharese, selanjutnya Likuduharese. Jadi pada bulan-bulan ini biasanya orang tidak melaut karena air di laut agak berarus ya, agak kuat. Nah, setelah kita masuk pada fase Likuduharese, jadi biasanya orang-orang itu tidak melakukan aktivitas menanam pada bulan ini karena pada bulan ini biasanya air laut agak kencang sehingga orang itu lebih menanam pada fase-fase Kahumata Pakesa. Nanti setelah bulan Harese ini kita masuk pada periode letu. Untuk periode letu ini bulan itu agak sedikit besar ya, hampir mendekati separuh. Jadi yang pertama Sehangu letu, yang kedua Batangingu letu hampir separuh bulan, yang ketiga itu Likudu letu, jadi separuh bulan lebih. Jadi bulan letu ini biasanya itu pasang surut air itu agak tinggi. Kalau dia pasang dia sangat dalam, dan kalau surut dia sangat surut sekali. Itu pada fase-fase bulan letu. Selanjutnya masuk pada fase awang. Jadi separuh lebih, jadi sekitar kira-kira 75% lah. Itu posisi bulan awang. Ini saya mengambil potretnya menggunakan tele ya. Jadi ini adalah posisi bulan pada posisi memang benar-benar dalam kondisi awang. Jadi ini kalau Anda melihat bulan di langit separuh lebih 75% itu disebut dengan bulan awang. Jadi bulan awang ini mendekati bulan Limangu. Tetapi pada fase Limangu itu intensitasnya itu sudah mencapai sekitar 80%, hampir 80%. Jadi bulan-bulan ini sangat penting. Jadi kalau fase-fase bulan terang itu biasanya orang suku Sangihe itu tidak memotong bambu untuk keperluan perabot karena biasanya air itu banyak di dalam bambu. Selanjutnya masuk pada periode Sehangu Pangumpia. Jadi hampir 80% ini Sehangu Pangumpia mendekati bulan purnama. Jadi kalau ada orang yang memotong atau memotong pohon, menebang pohon atau memotong bambu untuk keperluan membuat perahu atau membuat rumah atau membuat perabot kursi atau meja, biasanya mereka tidak melakukan pada periode-periode bulan Sehangu Pangumpia karena pada bulan ini biasanya kadar air pada bambu itu banyak sehingga membuat bambu itu mudah untuk lapuk atau bertahu. Tetapi untuk di laut biasanya orang melaut karena ada ikan yang disebut dengan ikan Panamburang. Selanjutnya masuk pada fase Batangingu Pangumpia. Jadi hampir. Nah setelah Batangingu Pangumpia itu belum bulan purnama ya guys. Jadi dia masih intensitasnya 90%. Jadi Batangingu Pangumpia ini biasanya orang-orang itu menghindari untuk mengunjungi tempat-tempat yang atau di hutan lah, karena mereka percaya pada bulan-bulan seperti ini biasanya makhluk-makhluk yang ada di hutan itu keluar. Ini kepercayaan suku dan bermain-main sehingga orang-orang itu kalau boleh tinggal di wilayah-wilayah perkotaan dan menghindari untuk masuk ke daerah-daerah yang agak masuk ke hutan. Selanjutnya pada fase Umpause. Jadi Umpause itu ada dua ya. Ada Umpause mengarah pada bulan purnama terang, ada juga Umpause mengarah pada bulan purnama gelap atau yang disebut dengan Limangu Wasa. Nanti setelah periode ini kita akan mengerti cara menghitungnya. Jadi ini Umpause mendekati purnama tapi belum purnama, belum 5 bulan ya. Nah biasanya pada periode seperti ini banyak hewan-hewan seperti kepiting itu di bakau Kahaka Limangu itu muncul. Jadi orang lebih mudah menemukan apa sih istilahnya kepiting untuk dimakan
pada fase-fase periode bulan Umpause ini, dan juga untuk ikan-ikan Panemburang. Nah, selanjutnya kita masuk pada fase Limang Wulang. Limang Wulang itu kalau dalam bahasa Indonesia itu bulan purnama penuh. Jadi dalam fase ini dia biasanya kondisi di laut itu dia, kalau dia dalam kondisi yang kencang, biasanya air itu tidak terlalu pasang, tidak juga terlalu surut, dan biasanya kondisi air itu agak berarus, sehingga mengakibatkan pada bulan Limang Wulang ini dia orang tidak melakukan memancing di daerah-daerah yang agak dalam, karena pada daerah yang ada dalam itu biasanya arus di dalam laut itu agak kuat, sehingga mereka menghindari jangan sampai kail mereka itu menyangkut. Setelah Limang Wulang atau bulan purnama penuh, kita masuk pada fase Teping. Jadi ini sudah mengarah pada bulan mengarah ke arah timur ke barat. Kalau tadi kan dari barat ke timur, ini timur ke barat. Selanjutnya Sai Pakesa, Sai Karwane, Sai Katelune, dan selanjutnya Harese, Letu, Awang, Pangumpiah sampai Umpause dan Limang Wasa. Setelah masuk pada periode Limang Wasa, kembali lagi ke periode Tekara, yaitu bulan muncul pada pukul 6 sore di bagian barat. Mulai lagi dari periode awal. Jadi inilah perhitungan bulan